Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang ilmuwan yang menemukan tabut suci Sulaiman di dalam Candi Borobudur. Simak cerita berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Hujan mengguyur pelataran Candi Borobudur dengan derasnya malam itu, seolah langit sendiri hendak menyucikan tanah tua yang menyimpan rahasia ribuan tahun. Di bawah lindungan tenda darurat dan cahaya lampu kerja yang redup, Profesor Jonathan Watt berdiri membisu menatap monitor georadar yang berdenyut pelan seperti jantung purba. Matanya menyipit, jemarinya gemetar, dan detak jantungnya seakan menyatu dengan denyut tanah di bawah kakinya. Ada ruang di sana, gumamnya, hampir seperti doa. Suasana di sekitar timnya berubah drastis, sebuah keheningan magis menyelimuti mereka, seolah candi itu sendiri menahan napas. Pagi berikutnya, penggalian dilakukan dengan ketelitian nyaris keagamaan. Setiap lapisan batu yang dipindahkan seperti membuka lembaran kitab tak tertulis. 2 hari kemudian, tim menemukan batu berlubang yang berbeda dari struktur sekitarnya. Setelah berhasil membukanya, mereka mendapati sebuah lorong sempit yang menurun, tertutup rapat oleh waktu dan kerahasiaan. Jonathan memimpin langsung penurunan ke dalam lorong. Lampu di helmnya menari-nari di dinding batu yang dingin dan basah. Di ujung lorong itu, sebuah pintu batu tua berdiri membisu, penuh lumut dan ukiran samar. Dengan bantuan alat pengangkat manual, pintu itu perlahan terbuka, menghembuskan udara lembab yang terasa berat, seolah mengandung ribuan kisah yang belum terucap. Ruangan kecil itu tampak sederhana, hanya seluas kamar kecil, tapi di tengahnya berdiri sebuah kotak perunggu tua, dilapisi debu dan lumut namun memancarkan aura yang tidak bisa dijelaskan. Jonathan menahan napas saat melangkah mendekat. Ada ukiran di permukaannya, tidak seperti apapun yang pernah ia lihat. Simbol-simbol tak dikenal, membentuk pola bintang yang saling mengait. Ini, bukan Jawa kuno, ucapnya pelan, suaranya nyaris tenggelam dalam gaung ruangan. Ketika ia menyentuh kotak itu, kilatan cahaya keemasan muncul sekejap, seperti hembusan nafas dari masa lalu. Cahaya itu tidak menyilaukan, tapi hangat dan terasa hidup. Seluruh tim yang menyaksikannya terpaku, sebagian berlutut, sebagian mengucap doa dalam bahasa mereka masing-masing. Seorang asisten Jonathan, seorang wanita muda berdarah Mesir, berbisik, "Aku pernah melihat pola ini di manuskrip tua keluarga kami, itu simbol Sulaiman." Jonathan menoleh cepat, matanya membelalak. Nama itu, Sulaiman, tidak seharusnya muncul di tanah Jawa, apalagi di jantung Candi Buddha. Malam harinya, Jonathan duduk sendirian di tenda logistik, memandangi foto kotak itu yang telah dipindai. Di tangannya, secarik catatan lapangan gemetar. Ia tahu, apapun yang mereka temukan hari ini akan mengubah bukan hanya peta arkeologi Asia Tenggara, tapi mungkin sejarah dunia itu sendiri. Namun di balik rasa girang dan rasa ingin tahu, Jonathan merasakan ketakutan yang tidak biasa. Seolah kotak itu bukan hanya ditemukan, tapi juga membangunkan sesuatu. Dan di puncak candi, jauh di atas lorong rahasia itu, angin berembus kencang. Burung-burung yang biasanya diam saat malam hari tiba-tiba beterbangan gelisah. Stupa-stupa tampak berkilau aneh di bawah cahaya bulan, seolah mereka juga sedang membuka mata untuk pertama kalinya setelah berabad-abad tertidur. Di tengah sunyi, seorang penjaga candi tua berbisik lirih pada langit, tabur cahaya telah kembali, seperti dalam ramalan leluhur. Kotak perunggu itu menjadi pusat perhatian dunia akademik. Setelah dibawa ke laboratorium sementara di Magelang, Jonathan Watt dan timnya mulai memeriksa setiap ukiran dengan alat pemindai resolusi tinggi. Hasilnya mencengangkan. Pola-pola pada kotak bukan ornamen, melainkan teks. Dengan 2 lapisan bahasa yang berbeda, aksara Ibrani kuno di atas, dan Arab Kufik di bawahnya. Di tengah-tengah kotak, ukiran paling jelas berbunyi, "Hadiah dari Sulaiman, hamba Allah yang membawa cahaya ke timur." Watt segera menghubungi Profesor Laila Al-Karim, ahli epigrafi dari Yordania, yang datang dalam waktu 2 hari. Begitu melihat kotak itu, Laila terdiam lama, matanya berkaca-kaca. Ini bukan artefak biasa. Ini adalah penghubung antara dua dunia, timur dan barat,
masa lalu dan masa depan. Ia menjelaskan bahwa legenda kuno menyebutkan Nabi Sulaiman pernah menyebarkan hikmah, kebijaksanaan surgawi, ke berbagai penjuru dunia melalui utusan gaib, termasuk ke tanah lembah kabut dan gunung berpeluk awan yang diyakini sebagai Nusantara. Tak hanya tulisan, sisi kotak juga menampilkan relief burung hudhud, makhluk yang dikenal sebagai utusan Sulaiman dalam Al-Quran. Yang lebih mengejutkan, bentuk geometris yang terbentuk dari tata letak aksara membentuk mandala, pola khas Borobudur. Hal ini mengguncang teori sejarah yang selama ini meyakini minimnya kontak antara dunia Timur Tengah dan Asia Tenggara di era kuno. Ini bukan kebetulan, ujar Watt pelan, ini pesan lintas peradaban. Kabar penemuan itu bocor ke media internasional, memicu kontroversi dan antusiasme. Ada yang menyebutnya palsu, rekayasa spiritual, bahkan sihir modern. Tapi yang melihat langsung tahu, benda ini terlalu tua, terlalu tepat, dan terlalu kuat untuk dimanipulasi. Setiap malam, para peneliti mulai mengalami mimpi yang serupa, cahaya melingkar, suara yang tidak terdengar namun dimengerti, dan bayangan seseorang berjubah emas mengangkat tongkat ke arah timur. Watt mulai merasakan bahwa kotak ini bukan hanya peninggalan sejarah, tapi kunci menuju bab yang hilang dari peradaban manusia. Ia teringat kembali pada lorong batu itu, dan mulai bertanya, jika ini adalah hadiah, maka kepada siapa hadiah itu diberikan? Siapa yang menjaga pesan Nabi Sulaiman di tengah candi Buddha terbesar di dunia? Jawaban itu mulai muncul perlahan, bukan dari laboratorium, tapi dari dalam hati tanah Jawa sendiri. Hari itu, langit di atas Borobudur tampak aneh, terlalu terang meski matahari masih tertutup awan tipis. Setelah izin diperoleh dari pemerintah Indonesia dan Dewan Budaya Dunia, tim memutuskan untuk membuka kotak tabur suci di pelataran candi, tepat di titik tengah mandala. Semua prosedur dilakukan dengan penuh kehormatan. Saat pengait terakhir dilepas, udara di sekeliling mendadak bergetar halus, seperti bumi menahan napasnya. Kotak pun terbuka perlahan, dan di dalamnya, hanya segenggam debu halus berkilau lembut seperti pasir bercahaya. Tapi saat sinar matahari pertama menyentuh debu itu, keajaiban terjadi. Debu itu terangkat ke udara, membentuk pola melingkar yang terus berubah, huruf-huruf dari berbagai aksara kuno muncul dan lenyap dalam kilatan cahaya. Sebuah suara, tak berasal dari alat apapun, menggema dalam hati semua orang yang hadir, hikmah bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk dinyalakan dari jiwa ke jiwa. Para peneliti, para pemuka agama, dan para penduduk yang menyaksikan semuanya terdiam. Beberapa menangis, beberapa bersujud, dan lainnya hanya menatap langit dengan mata terbuka lebar. Tiba-tiba, seekor burung besar muncul dari balik awan, berbulu coklat keemasan, dengan sorot mata tajam dan gerak anggun. Ia berputar sekali di atas candi, lalu terbang tinggi ke arah timur. Burung itu tidak biasa. Salah satu biksu tua yang hadir berbisik lirih, itu Hudhud, utusan Sulaiman, tak satu pun berani berbicara setelahnya. Mereka tahu, ini bukan pertunjukan alam biasa. Tabur suci telah memilih waktunya sendiri untuk menyatakan diri kepada dunia. Beberapa hari setelah kejadian itu, seluruh dunia bergolak. Ada yang menganggapnya mukjizat, ada pula yang mencemaskan dampaknya secara politik dan agama. Tapi Jonathan Watt tetap tenang. Dalam jurnal akhirnya, ia menulis, saat debu suci itu terbang, aku sadar, yang kita bangkitkan bukan peninggalan masa lalu, melainkan api dari masa depan. Sebuah panggilan untuk manusia mengingat cahaya yang pernah mereka tinggalkan. Dan sejak hari itu, siapapun yang datang ke Borobudur bukan hanya datang untuk melihat batu, mereka datang untuk mendengar bisikan cahaya. Sejak hari debu suci itu terbang di atas Borobudur, dunia tidak lagi sama. Candi yang dulunya hanya dikagumi karena bentuknya, kini menjadi pusat ziarah batin dari berbagai penjuru dunia. Para pemuka agama, ilmuwan, filsuf, bahkan orang-orang biasa, datang satu persatu, tidak untuk mencari jawaban, tetapi untuk merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika atau bahasa. Di pelataran tengah candi, tempat kotak tabur dibuka, orang-orang duduk dalam diam, menatap ke langit,
seolah menunggu suara dalam hati mereka sendiri. Pemerintah Indonesia, dengan kesadaran penuh akan beratnya tanggung jawab spiritual dan sejarah ini, mengeluarkan keputusan bersejarah, ruang rahasia di bawah Borobudur dikunci kembali dan dimeteraikan secara simbolis oleh 5 tokoh lintas agama. Tak ada yang berhak membukanya lagi. Di atas pintunya, ditempatkan lempengan batu bertuliskan aksara campuran, Jawa, Arab, Ibrani, dan Sanskerta. Cahaya bukan untuk disimpan, tapi diwariskan dalam keheningan hati. Jonathan Watt tak pernah kembali ke kampusnya di Amerika. Ia memilih menetap di Yogyakarta, hidup tenang sebagai peneliti dan guru tamu, mengajar tentang etika penemuan, batas logika, dan pentingnya mendengar suara batin dalam sains. Ia sering duduk di undakan Borobudur saat senja, memperhatikan bayangan stupa yang memanjang, dan berkata pada murid-muridnya, "Kadang, penemuan terbesar bukan yang kita gali dengan tangan, tapi yang membangkitkan sesuatu dalam jiwa kita." Sementara itu, burung hut-hut, yang hanya muncul sekali di langit Borobudur, menjadi simbol harapan baru. Di banyak tempat, muncul gerakan lintas agama yang menamakan diri penjaga cahaya, yang tidak mengusung doktrin, melainkan nilai, kesadaran bahwa kebijaksanaan adalah jembatan antara iman, ilmu, dan kasih. Mereka percaya, tabur suci bukan ditinggalkan Nabi Sulaiman untuk diagungkan, tetapi untuk mengingatkan manusia bahwa mereka semua berasal dari satu cahaya yang sama. Dan waktu pun terus berjalan, seperti debu suci yang tak pernah jatuh ke tanah, melainkan terus menari di udara, mencari hati-hati yang siap menampung cahaya. Di tengah dunia yang penuh suara dan kebisingan, kisah ini tetap berbisik lembut, tentang kebenaran yang melampaui batas agama, waktu, dan logika. Borobudur kini bukan hanya candi batu, tapi cermin langit. Dan mungkin, dalam diamnya, ia sedang menunggu mereka yang berani mendengar kembali. Suatu hari, ketika dunia kembali lupa arah, mungkin cahaya itu akan muncul lagi, bukan dalam bentuk kotak atau burung, tapi dalam tindakan manusia yang memilih kejujuran, kasih, dan pengertian. Karena sejatinya, tabur suci itu bukan milik masa lalu, ia adalah panggilan untuk masa depan. Dan setiap dari kita bisa menjadi penjaga cahaya itu, di rumah, di jalan, di dunia maya, bahkan di dalam doa-doa kita yang paling sunyi. Kepada Anda semua yang telah mengikuti cerita ini hingga akhir, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Perjalanan ini bukan sekadar dongeng atau sejarah alternatif, melainkan refleksi tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan kembali. Saya berharap cerita ini membawa Anda bukan hanya ke masa lalu, tapi juga lebih dekat pada diri sendiri, pada Tuhan, dan pada cahaya yang selalu menunggu untuk ditemukan di balik hati yang tulus. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada mereka yang mungkin sedang mencari cahaya dalam hidupnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam damai, dan ingatlah, cahaya itu hidup dalam diri kita semua.